Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, seperti yang kita tahu, di tahun 2025 ini tahapan pemilu maupun pemilihan telah selesai diselenggarakan. Dan di penghujung tahun ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah banyak sekali melakukan kegiatan yang sudah terlaksana, khususnya untuk Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah yang pertama, penguatan kelembagaan. Kegiatan ini bertemakan sinergitas bersama mitra Bawaslu dalam penguatan kelembagaan pengawas pemilu di tahun 2025. Penguatan kelembagaan pengawas pemilu merupakan upaya untuk melakukan pembenahan di internal jajaran pengawas pemilu dengan mengikutsertakan mitra kerja Bawaslu pada saat melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Kegiatan penguatan kelembagaan ini bertujuan pertama, bentuk pemantapan kedudukan kewenangan sebagai amanat pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbaikan secara mendasar tata hubungan kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu. Penguatan tugas dan kewenangan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran berdasarkan tata hukum sistem kepemiluan, dan penguatan peran kelembagaan dalam wujud pemilu dan pemilihan secara demokratis berdasarkan asas-asas kepemiluan. Kegiatan penguatan kelembagaan ini diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperkokoh tata kelola organisasi, serta mempererat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengawas pemilu yang efektif dan berintegritas. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir semangat baru bagi seluruh jajaran pengawas pemilu untuk terus menjaga marwah lembaga serta menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat. Kegiatan penguatan kelembagaan ini menghadirkan narasumber yang pertama, Muhammad Toha, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang kedua, Arya Bima, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang ketiga, Hedi Lukito, Ketua DKPP RI. Yang keempat, Yulianto Sudrajat, anggota KPU RI. Yang kelima, Sosiawan, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang keenam, Doni Riduka, tenaga ahli Komisi 2 DPR RI. Yang ketujuh, Dr. Sarbini, akademisi UIN Surakarta. Yang ke-8, Agus Sutanto, Kepala Kesbangpol Kabupaten Boyolali. Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan sinergitas bersama mitra kerja Bawaslu dalam penguatan kelembagaan pengawas pemilu tahun 2025 pada tanggal 14 September dan 14 Oktober tahun 2025 di Hotel Al-Azhar Azima Resort Ngemplak, Boyolali. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan Kemah Bakti Pengawasan dengan tema Merajut Soliditas Pengawas Pemilu dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu pada tanggal 3 dan 4 Desember tahun 2025 berlokasi di Embung Manajar, Desa Samiran, Kecamatan Selo. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Boyolali, pegiat pemilu, alumni P2P, pendidikan pengawas partisipatif, dan anggota Saka Adiasta Pemilu sebagai bagian dari program penguatan kelembagaan dan peningkatan soliditas. Selanjutnya, yang kedua adalah kegiatan rapat pleno mingguan. Sesuai dengan Perbawaslu nomor 5 tahun 2018 tentang rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan rapat pleno rutin mingguan setiap hari Rabu dan dilaksanakan secara luring maupun daring. Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai yang pertama, pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Yang kedua, penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawas pemilu. Yang ketiga, tindak lanjut temuan dan atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Yang keempat, pengusulan calon kepala sekretariatan. Yang kelima, pengesahan laporan pertahapan dan laporan akhir pengawas penyelenggara pemilu. Yang keenam,
pengangkatan dan pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi atau kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil rapat pleno dituangkan pada berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Boyolali serta dilampirkan notulensi, dokumentasi, dan absensi kehadiran. Masih dalam kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat, yaitu kearsipan, dalam rangka menjaga keamanan dan tertib dokumen, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kearsipan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga mengadakan pendampingan pengelolaan arsip dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam penataan arsip di Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan dukungan tenaga arsiparis profesional. Diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Boyolali semakin optimal dan akuntabel. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga. Dalam rangka mewujudkan soliditas, kebersamaan, dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menjaga lingkungan, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Jumat Sehati yaitu dengan kegiatan olahraga seperti senam, jalan santai, bola voli, dan bulu tangkis. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga integritas yang dimulai dari tubuh yang sehat, serta sebagai bentuk semangat menjaga kebugaran fisik dan kekompakan tim. Selain dengan olahraga, Jumat Sehati juga berupa tausiah keagamaan guna menumbuhkan spirit iman dan toleransi. Kegiatan Jumpa Berlian. Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan program bertajuk Jumpa Berlian dengan gerakan yang mempresentasikan nilai-nilai utama partisipatif dalam pengawasan pemilu serta kepedulian terhadap lingkungan. Demikian tadi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat sepanjang tahun 2025. Kedepan, kegiatan yang sudah terlaksana dapat ditingkatkan dan diteruskan di tahun 2026. Kami sangat terbuka menerima masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga demokrasi yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.